ini. Yang terhormat Bapak Ibu tim penyusun dan semua hadirin, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan FGD kedua untuk penyusunan materi teknis strategi pengembangan wilayah pada platform strategis Pantai Selatan Gunung Kidul. PIJ mempunyai keistimewaan, salah satunya adalah dalam urusan tata ruang. Pagi hari ini kita menyelenggarakan FGD dalam rangka menyusun pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dan program keistimewaan urusan tata ruang sesuai dengan amanat Perdatis 2 tahun 2017 pada pasal 44. Salah satu ketegasan dari Pemda DIY adalah memfasilitasi Kesultanan dan Kadipaten dalam rangka menyusun rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten. Kita mempunyai 18 satuan ruang strategis tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten, dan salah satunya adalah satuan ruang strategis Pantai Selatan Gunung Kidul yang sekarang sudah kita susun materi teknisnya. Kami berharap bahwa rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis yang namanya dimodifikasi menjadi strategi pengembangan wilayah karena adanya kebijakan dari kementerian yang sudah tidak memperkenankan kami memakai nomenklatur rencana rinci tata ruang untuk kegiatan. Oleh karena itu kegiatan kami berbunyi strategi pengembangan wilayah. Proses pengumpulan data dan pengolahan data masih berproses untuk nanti dalam penyusunan dokumen. Nah, sebelumnya maka kita adakan forum ini untuk nanti meminta masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari apa yang akan kita bahas di sini lebih akan difokuskan pada fakta temuan di lapangan seperti apa, kemudian isu strategisnya, dan juga fakta serta analisanya. Dari kertas kerja yang sudah dibagikan Bapak Ibu sekalian, ini sudah tercantum di sana. Ada 6 isu yang nanti akan didiskusikan karena kami juga mendapatkan 6 isu itu pada saat berada di lapangan. Jadi isu strategis yang pertama adalah pengembangan wilayah, kemudian infrastruktur wilayah, lingkungan, geologi, pariwisata, dan kebencanaan. Jadi meja Bapak Ibu yang sudah ada bernomor itu nanti masing-masing akan mendiskusikan, nanti lebih jauh akan dijelaskan oleh Pak Jumian. Kemudian di dalam berkas kerja itu juga sudah ada strategi apa saja yang mungkin nanti kita perlu diskusikan, yang secara lengkap memang ada beberapa pertanyaan untuk setiap isu. Misalnya saja ini saya ambil beberapa untuk pengembangan wilayah. Misalnya kita melihat bahwa sudah banyak terjadi alih fungsi. Topik yang dibawakan, saya tanya apa sih yang mau dibicarakan Pansela? Pansela itu apa tuh? Pantai Selatan. Oke, Pantai Selatan. Lalu SRS itu singkatan apa? Itu saya juga bingung juga nih. Ketika baru membaca undangan baru tahu bahwa SRS itu strategi Satuan Ruang Strategis. Satuan Ruang Strategis, yang itu adalah sebuah sarana untuk mengatasi. Jadi pertanyaan saya yang terakhir itu, apakah untuk pantai bertebing itu dapat dihitung jarak aman dari bibir tebing berdasar kondisi batuan dan geologi setempat? Itu yang belum ketemu dalam proses dan diperhitungkan apakah bisa dengan data yang kita punya kita mengatakan, oh ini sebaiknya supaya aman itu
minimal berapa meter dari pinggir tebing. Apakah minimalnya itu nanti kurang atau lebih dari 100 meter itu belum tahu ya. Tapi kalau tentang perencanaan wilayah, saya kira ini hanya untuk menyamakan persepsi saja pentingnya tentang perencanaan wilayah dan perencanaan tata ruang. Karena yang pertama, ini mengapa diperlukan potensi wilayah tidak memungkinkan untuk diperbarui lagi. Jadi banyak potensi ketika salah mengolah akan sangat susah untuk dikembalikan lagi. Ini mengapa kita perlu merencanakan dengan baik. Kemudian juga kecepatan investasi, Bapak Ibu juga sudah besok tadi sudah disampaikan banyak investor. Tadi ada contoh teras kata, kemudian ada Dera, itu merupakan tren yang sekarang ini kita jalani bersama, bahwa investor itu begitu cepat mengendus rupiah yang bisa dihasilkan dari potensi yang ada di Pansela. Kemudian terkait dengan ini kesalahan di dalam perencanaan. Nah, begitu juga di dalam proses ini. Ketika kita salah mengidentifikasi, kita salah menyepakati perencanaan yang akan kita sepakati bersama, ketika sudah terbangun nanti akan susah sekali untuk diperbaiki. Bahkan salah satu guru besar yang mengajar saya itu mengingatkan bahwa ketika kita salah di dalam perencanaan itu berarti ketika sudah dilaksanakan nanti kerugiannya 4 kali lipat kesalahan yang ada di pelaksanaannya. Datangan di kegiatan kita ini yang terhormat Bapak Kabid, Pak Endi, Pak Koyim, Pak Koyo, Ibu tim leader kita Bu Ana, tak lupa juga Pak moderator yang sudah menahan waktu dari tadi. Sebenarnya karena kita memanfaatkan waktu yang ada sekarang yang memungkinkan nanti ada diskusi timbal balik Bapak Ibu. Skenario yang akan kita lakukan sekarang memang ini menjadi pembeda dari kegiatan-kegiatan yang ada, bahwa kita memang benar-benar mau fokus group discussion. Fokus group discussion bukan searah. Jadi tidak ada tanya jawab. Kenapa? Karena ini kita mau fokus kepada Bapak Ibu sekalian untuk melakukan kegiatan diskusi bersama. Jadi nanti apa yang disampaikan narasumber ada slot setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan diskusi, baru ada tanya jawab. Meskipun mungkin slotnya agak terbatas. Bapak Ibu sekalian, mohon dipegang atau dibuka bahan yang saya pegang seperti ini. Jadi ada 2 bahan, satu bahan untuk kegiatan FGD, satu yang untuk paparan. Yang dipegang yang ini dulu, dibuka halaman setelah fokus group diskusi. Jadi di situ ada susunan acara, ada 3 hal sebagai supervisor untuk Bapak Ibu sekalian masing-masing kelompok. Dan nanti Bapak Ibu sekalian diminta untuk menunjuk wakil sebagai ketua kelompok. Karena nantinya pada saat pleno ada pembacaan atau penyampaian hasil dari diskusi kelompok. Diskusi yang kita lakukan memang kita format dengan pertanyaan kunci dari isu pokok. Ini untuk memudahkan kita semua akan mengarah kepada tujuan dari masing-masing. Ini bukan wakil tapi notulen. Jadi yang mencatat apa yang menjadi kesepakatan dari kelompok. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang penting dari itu. Misalnya, saya di kebencanaan misalnya, di grup kebencanaan. Lalu saya mengusulkan tentang lingkungan. Ditahan dulu Bapak Ibu, tuliskan Bapak Ibu inginkan terkait dengan di luar dari pertanyaan isu pokok. Tuliskan saja. Jadi nantinya ketua kelompok menyaring berkesesuaian dengan isu strategisnya apa.
Kalau lingkungan yang membangun, setelah semuanya dengan alokasi waktu yang kami tentukan nanti berdiskusi, lalu ketua kelompok menyampaikan hasil dari rumusan dari diskusi kelompok, baru nanti masing-masing kelompok menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok tertentu yang di meja Bapak Ibu sekalian ada supervisor masing-masing dari tenaga ahli. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ketidaksepahaman terkait dengan isu pokok dan pertanyaan kunci dari isu pokok bisa langsung disampaikan. Akan tetapi masing-masing dari jadi mulai dari sekarang jam 11 Bapak Ibu sekalian masing-masing kelompok mendiskusikan dan dipimpin oleh ketua kelompoknya untuk membahas tentang isu masing-masing. Tuliskan di lembar yang ada di kolom. Kalau masih merasa kurang bisa ditulis di belakangnya. Dari jam 11 hanya punya waktu kita 30 menit Bapak Ibu. Itu 30 menitnya juga sudah dengan tanya jawabnya masing-masing kelompok. Jadi mampatkan waktu hanya 15 menit dan 15 menit untuk tanya jawab. Dimulai dari sekarang. Dipersilakan. Sebelum kita diskusi sebaiknya nanti di dalam kita diskusi akan lebih mungkin dan mentasar terlepas dengan pada intinya itu akan membahas 3 hal. Jadi nanti sekalian dapat yang pertama memberikan gambar apa saja yang dilakukan pemerintah. Yang pertama, yang kedua adalah pertanyaannya terkait dengan sudahkah ada pemetaan bencana di kawasan gunung itu berdasarkan atas jenis bencana. Kalau sudah ada nanti bisa diterangkan apa bentuknya kemudian di mana saja. Misalnya pantai apa, jenis bencananya apa, itu nanti bisa diterangkan. Yang terakhir ini kan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian begini memberikan ini adalah jauh ya, jauh adalah 2-3 kilo ya, sekitar 3 kilo lah dari awal. Jadi raja-raja awal, raja-raja masyarakat di dunia 2 kilo dari saya menggeser katakanlah dia mesti harus sekarang Bapak Ibu sekalian jangan ragu-ragu itu. Badan jalannya ya maksimal 18 meter. Dan setelah diambil alih semuanya oleh dana IS, maka badan jalan itu direncanakan menjadi itu 40 meter badan jalan. Dan sekarang sudah mulai pembangunan sepertiga sudah diselesaikan dan ideal, dan sekarang ada pemikiran memperbaiki trase yang lama yang tadinya memang dibebaskan dengan sharing kabupaten dan provinsi. Nah, kalau setelah dimulainya dan penggunaan dana IS ini Apa saja dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Lembang? Saya dukung dan daya tampung itu ada nggak suatu kawasan itu bisa menampung dan mendukung suatu kegiatannya seberapa, apakah itu kurang atau sudah mencukupi. Jadi misalnya kalau di pantai selatan itu misalnya wisatawannya penuh sekali macet, nah itu kan dayanya kurang.
daya kemampuan. Oke, jadi kalau langsung seperti itu mas dengan kesimpulan itu seperti kita langsung kesimpulan ini yang tiga ini berdasarkan 12 tadi yang 11 tadi kita satukan jadi kita rangkum menjadi satu kesimpulannya kita yang itu masih nomor 1 jadi nomor 1. Oh sudah masih kedua juga. Kalau daya tarik ini jadi memperkaya. Silakan Bapak Ibu bersuara menyampaikan pendapatnya biar nanti bisa dirumuskan oleh ketua kelompok masing-masing. Sudah 15 menit kita laksanakan diskusi ini, tinggal 15 menit lagi. Jadi masih banyak koordinasi yang belum. Kalau yang kedua itu kan kita usahakan untuk menemukan setiap baru, mengembangkan, kemudian dari awal Kalau yang menjadi kendala itu masalah jalan itu infrastruktur ini nanti masuk Bapak Ibu, waktu kurang 5 menit untuk menghadiri diskusi dan langsung dicatatkan di isian personal masing-masing anggota kelompok dan rumusan dan kesimpulan 21.000. Nah kira-kira kalau pansela saja ini ya sekitar 6.000 ya. Sekitar 6.000 rumah tidak layak. Nah maka itu kalau itu intinya ya ada stimulan, kalau tidak ada stimulan ya tidak bakalan. Jadi intinya itu kebutuhannya ya terbangunnya 6.000 perbaikan rumah tidak layak. Terus di pansela, ya khusus pansela. Kalau secara keseluruhannya itu ada 21.000. masalah ya kalau di sana itu ya cuma karena itu sebetulnya juga tidak maksudnya di pansel kesimpulan kelompok yang dibagikan oleh dari panitia. Bapak Ibu sekalian, masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 meskipun tidak selesai itu maksimal yang dihasilkan oleh diskusi kelompok. Nanti akan berkembang, jangan khawatir. Kelompok Bapak Ibu sekalian, dari kelompok 1 apakah sudah siap hasil resumenya? lagi proses Masih ditulis? Oke, sudah. Kelompok 2 jalan regional. Nah, kita mengusulkan, memasukkan bahwa adanya perbaikan trase di JLS yang dibangun pada tahap awal. Jadi JJA kurang lebih ini 30 kilo antara Wirijati hingga Pelanjan. Ada juga yang dari Wirijati jadi ada 30-an kilo yang dibangun di tahap awal itu trasenya kurang baik. Yang dibangun dulu sebelum pakai dana AIS. Nah, yang sudah dibangun pakai dana AIS ini tinggal melanjutkan ini, kemudian nanti bisa ada perbaikan juga. Yang pertama, kemudian yang kedua, untuk perumahan dan permukiman tidak layak huni di kawasan Pansela, kita mencatat kurang lebih ada 6.000 unit bangunan tidak layak huni di kawasan Pansela ini yang perlu mendapatkan perhatian. Yang kedua, kemudian yang ketiga soal layanan air limbah dan kesampahan. Ini melanjutkan rencana TPST di Banjarjo yang sekarang lahannya sudah dibebaskan, namun kita mengharapkan dari APBN belum dimulai.
Ini kemudian yang air limbah kita upayakan dibangun ipal komunal di beberapa tempat, terutama di kawasan-kawasan wisata dan tempat-tempat strategis lainnya. Saya itu, terima kasih. Siap. Ditanggapi oleh masing-masing kelompok. Kami tunjuk kelompok ke-6 untuk menanggapi apa yang sudah dihasilkan oleh kelompok kedua. Dipersilakan. Dua, apa yang disampaikan oleh Pak Edi sangat betul, dan memang terutama untuk di Kisubo ini akbar pembukaan jalan DJS, dan ini memang sangat penting, sangat vital di dalam nanti arus lalu lintas yang akan mengarah ke daerah Pansela. Dan ini memang perlu ada di ketersinambungan dengan adanya DJS ini. Harapannya jalan-jalan yang menuju ke pantai itu juga dinormalisasi sehingga masyarakat wisatawan itu tidak kecelik, sudah bawa bis besar, pengenan banyak yang belum bisa. Strateginya infrastruktur oleh kelompok 2. Jadi tidak ada masalah, bebas aja kita sampaikan, karena nanti di depan kita 2 orang bidadari ini mencatat semua apa yang Bapak Ibu sampaikan. Sudah pas? Kelompok 4? Oke, kelompok 1? Kami tanggapan dari kelompok 2, izin saya kami dari kelompok 1 kaitannya dengan infrastruktur. Kebetulan kami ada di kelompok 1 kaitannya dengan infrastruktur di wilayah kami, terutama kami berada di perbatasan Gunung Kidul dengan Bantul, sisi timur Parangtritis. Di mana sekarang yang megalit adalah kawasan Karalayang, di mana di situ terjadi marakala biasanya ketika wisata tinggi jalan ke arah Karalayang itu masih sangat relatif dan bahkan spot-spot di sana Kondorase, Kondorang Besi, Kondorang ini jalan masih jalan PKM dulu yang notabene masih terbuat, sehingga mungkin infrastruktur jalan untuk menuju titik-titik wisata di Pansela ini betul-betul menjadi catatan sendiri untuk menjadi isu atau permasalahan di ranah geologi. Yang pertama, ketersediaan air baku. Memang di Pansela ini menurut informasi kami air baku ini jadi masalah utama, karena selama ini air terutama air bersih didapatkan melalui hanya dari penampungan air hujan lokal dan membeli dari masyarakat itu sendiri, sehingga yang kami masukkan dalam saran mungkin bisa rencana dasar ini bisa mengakomodir bagaimana ketersediaan air baku ini dapat menjadi prioritas, karena mungkin di Gunung Kidul bagian tengah mungkin bisa dengan bendungan Doakan dan sebagainya, tapi untuk khusus di Pansela ini memang usaha-usaha lainnya dapat kami masukkan dalam saran, yaitu tadi ada usulan pembuatan strategi generator, kemudian adanya fokus untuk izin yang lebih ketat dari bangunan-bangunan yang akan didirikan, karena tadi menurut Pak Tuna juga disebutkan bahwa memang kondisi pas ini sangat rawan, sehingga pengembangan pasar ini juga harus memperhatikan izin-izin bangunan dari yang ada, karena geologinya memang dari alamnya memang tidak diperuntukkan untuk bangunan yang menjadi persoalan yang memang kebutuhannya besar. Ada di beberapa titik, khususnya di wilayah Purwodadi itu sudah ada penguburan. Debitnya itu juga tinggi, tapi selama ini belum bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat, tapi hanya untuk pertanian. Oleh sebab itu terkait dengan sumber bahwa di wilayah Pantai Siok ini ada bahkan fasilitas yang sudah ada itu rusak karena masyarakat di sana pasti. Terkait dengan hal ini tentu saja satu hal yang menjadi harapan dari masyarakat, ini juga menjadi daya dukung
pariwisata di wilayah Purwodadi khususnya di wilayah pos. Ini harapan kita bagaimana supaya tanah yang harapan akan menjadi perusahaan garam di wilayah itu, tapi sampai sekarang juga belum bisa beroperasi. Baik Mas. Lupa akan sampaikan bahwa kemarin dari PDAM Gunung Kidul sudah menyasar ke wilayah Sidoarjo di beberapa kabupaten ini. Kemarin sudah sampai 100 sampai rumah yang sudah siap dibangun. Untuk yang di wilayah Sidoarjo. Tema bahasan kami dapat isu strategis tentang lingkungan. Tadi ada kesimpulan di sini juga walaupun berupa pertanyaan. Kami akan coba menjawab pertanyaan yang ada di kolom kesimpulan menengok. Yang pertama itu tentang persampahan. Benar sekali bahwa isu persampahan ini memang sangat melekat di kami. Pada kondisi sekarang, untuk pengelolaan sampah kami baru punya satu yang besar, TPA Bulog. Kemudian tahun 2022 nanti akan ada anggaran di kami yang dari kementerian, kemudian juga seri dari kami seperti yang rencana Bapak Stafari tadi untuk pembangunan TPST Banjarjo di Tanjung Sari itu untuk menjawab kebutuhan pengelolaan persampahan di kawasan selatan terrealisasi. Kemudian juga ada IKK Saptosari, pengembangan IKK Saptosari. Kemudian isunya juga semoga ini menjadi ada pengembangan IKK regional ditangani oleh pemerintah DIY di Banyusoco lain. Baik, semoga itu kami harap sekali sehingga kebutuhan air bersih di kami bisa tercukupi. Baik. Kemudian di pariwisata ini disebutkan bahwa apakah kegiatan pariwisata di kawasan pesisir dapat merusak ekosistem? Ya. Bahas sampai bagian ideologi. Tapi itu menjadi catatan kami Pak, yang khawatir semuanya sudah tercatat. Baik, kelompok ke-6 ada tanggapan dari apa yang sudah disampaikan tadi? Pas. Kelompok pertama? Pas. Kelompok kedua? Pas. Nah, kalau pas gini enak sih. Kelompok keempat ada masukan tambahan? Pas ya. Kelompok kelima? Pas juga. Oke, aplaus untuk kelompok ketiga. Baik, kita lanjutkan ke kelompok. Selamat kenal, paling ujung tenggara, Kabupaten Suko. Baru 1 minggu tugas di sana. Ini ada isu strategis kebencanaan. Ada pertanyaan apa upaya pemerintah agar dapat mengetahui dan mengantisipasi serta minimalisir terjadinya kerentanan bencana. Ini sudah dibuat dari Pemda Gunung Kidul dalam ini di BPBD, ada dokumen RPB rencana penanggulangan bencana ya 2019 sampai 2023. Yang kedua dengan sosialisasi. Di sini kebencanaan jadi nomor 6, tapi menurut saya jangan sekali lagi jadi nomor 1. Iya. Kebencanaan ini menjadi pintu pertama itu tidaknya suatu kebijakan atau suatu kegiatan. Karena kalau di sini tadi disebutkan sudah ada peta bencana ya. Seharusnya pengembangan nantinya mengacu ke situ. Jangan menjamur, misalnya ya pariwisata menjamur di mana-mana. Padahal mungkin situ rawan bencana dan sebagainya. Mungkin perlu diperkuat lagi kebencanaan dalam penyusunan strategi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok keempat ada masukan? Kelompok keempat, kelima ada masukan? Cukup? Oke. Dari kelompok 2 ada masukan lagi? Cukup? Kelompok 3 cukup juga? Oke, kalau begitu dari kelompok 6 aplaus buat beliau-beliau. Kasih juga lagi kelompok pertama mungkin bisa menyampaikan apa yang untuk menyampaikan hasil diskusi di kelompok 1 dengan isu strategis pengembangan wilayah. Dari pertanyaan isu strategi pertama, bagaimana pengaruh semakin berkembangnya fasilitas pariwisataan pada kawasan terbatas, padan pantai dan alih fungsi lahan pada kawasan terbatas kegiatan bahwa jawaban kami di diskusi kami adalah
pengaruhnya menyebabkan terjadinya aktivitas pengembangan dengan berbagai dampak positif yang menguntungkan secara ekonomi masyarakat. Negatifnya adalah ancaman terhadap kelestarian lingkungan walaupun skala kecil. Contoh real di lapangan dijumpai pembangunan kadangkala ini terutama yang skala kecil membangun dulu perizinan kemudian sehingga ada yang membangun di tebing pantai, ada yang seperti itu, dan sepanjang yang tadi 100 meter ini bahkan ada yang di bawah 50 meter fakta seperti itu. Kaliber, contoh outbound yang berpusat di Parangtritis biasanya salah satu paketnya dengan Bengirawati, Wirijati, kemudian sedang berji juga di wilayah kami, yang tetapinya kami sekedar mendapatkan tembusan. Jika event-event nasional, contoh ada wisata kedirgandaan atau air show yang ini rutin tahunan, biasanya bulan Februari Maret ini ada di event di sana, ya cukup kita mungkin hanya menerima pemberitaan saja tentang itu. Nah ini sisi lain terjauh ketika Parangtritis ada operasi tadi ada di pantai ya. Jika pantai landai mungkin udah dengan bencana juga itu terlihat, tapi kalau tebing ini mungkin studi ini bisa mendorong atau strateginya bisa mendorong adanya peraturan sepadan pantai di kita ada, terutama untuk tebing. Secara teknis juga itu bisa dihitung secara teknis pasar ya. Jika tebingnya 10 meter, dia bisa minimal 10 meter juga mundur dari pantai, karena ini sangat bahaya juga. Betul. Saya jadi ingat apa yang disampaikan Pak Boyo tadi. Saya kebetulan tim dan ketua atau tim leader dari kegiatan di Bandung, Pak. Dan kebetulan formulasinya untuk Raperda saya yang membuat, Pak, untuk tebing. Jadi mungkin bisa saling sharing kan. Untuk yang lainnya di keempat mungkin ada tanggapan? Cukup? Di kedua, kelompok kedua ada tanggapan? Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi berkembangnya fasilitas pariwisataan di Borobudur, 90% tempat wisata kita itu belum berizin, Pak. Ini nanti ini informasi bagus, Pak Tono ini. Jadi karena memang begini. Pertama soal sempadan. Iya. Ini mengganggu karena memang hampir semuanya tadi yang cari yang menarik, kalau nggak menarik, nggak menantang, saya kira nggak bisa. Iya. Kemudian yang kedua soal sempadan. Jadi belum diizinkan, sebenarnya sudah minta izin tapi tidak diizinkan. Iya. Jadi mandek semua, izin karena sempadan. Yang kedua soal ini istilah-istilah baru, Pak Tono, LP2B. LP2B. Hampir semua kawasan pantai itu diplot sebagai LP2B, ini tugas dari provinsi, Pak. Jadi kita ini Gunung Kidul itu sepertiganya itu dimasukkan sebagai LP2B. Nggak bisa ditanami kok, dimasukkan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Memang bisa dialih fungsikan untuk kawasan wisata, tapi syaratnya harus mengganti 2 kali lahan pertanian berkelanjutan. Kan nggak mungkin. Wong itu sudah pertanian tadi disebut dari kelompok 3 tadi. Itu yang membuat tidak berizin. Yang ketiga soal KPAK. Jadi semua tidak berizin itu karena harus AMDAL, bangun 100 meter aja harus AMDAL. Jadi ini yang kemudian menjadi kesulitan dari semua stakeholder pariwisataan itu. Untuk itu saya kira ini yang perlu menjadi catatan di kita untuk proses ini. Baik, Pak. Luar biasa, Pak, informasinya buat kita. LP2B itu yang kita ketahui harus by name by address. Jadi kalau lahannya tidak disetujui oleh pemilik itu tidak bisa menjadi LP2B, dan itu dalam bentuk hamparan, tidak dalam spot-spot. Itu yang terpenting nanti di RT/RW-nya mungkin, Pak. Itu tapi menjadi masukan yang sangat berharga. Provinsi, Pak. Siap, betul. Itu nanti ditagih soalnya, Pak. Besarannya itu sekian di mana gitu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan, masih ada lagi kelompok ketiga, ada tanggapan?
Cukup? Kelompok ke-6 ada tanggapan? Cukup ya? Cukup. Karena masih ada satu lagi yang terakhir di kelompok keempat nanti. Aplaus untuk kelompok pertama, Bapak Ibu. Terima kasih sudah harus undur diri. Ini kami dapat tema isu strategis pariwisata. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah apa upaya yang sudah dilakukan? Yang pertama dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul menyampaikan bahwa mereka sudah membuat dokumen-dokumen perencanaan dan juga kebijakan seperti Riparda, kemudian Pemstra dan juga DED. Namun masih terkendala di pelaksanaannya, terutama dari segi biaya gitu. Kemudian sudah dilakukan pembinaan dan juga pendampingan kepada Kodaris yang ada di desa-desa, dan juga ada reorganisasi Kodaris. Tapi terkendala karena sebelumnya Kodaris yang ada itu ada beberapa kendala begitu. Kemudian perlu adanya ini tambahan infrastruktur pendukung wisata. Seperti tadi yang sudah disampaikan, ada beberapa masalah terutama untuk lingkungan, sampah, air dan sebagainya. Kemudian upaya pemerintah untuk terkait dengan daya tarik wisata seperti wisata yang lainnya ya, mungkin melalui media sosial, dan kemudian yang hal lain adalah kendala sehingga pendorongan investasi ini menjadi menjadi strategis dan perlu menjadi concern bersama begitu. Luar biasa, terima kasih Ibu. Sekarang pendapat dari kelompok pertama, apakah ada tambahan, masukan? Cukup Bapak? Ibu? Kelompok keempat, ada tanggapan? Atau masukan lagi? Silakan. Saya suka dengan Masnya ini, selalu memberikan masukan. Benar, ini yang mencatat benar-benar. Silakan. Ya, karena kebetulan saya di bidang jalan Pak. Siap. Karena jalan, transportasi dan pariwisata ini satu kesatuan Pak. Tadi kami dituntut bahwa menyediakan jalan yang baik dan sebagainya. Ya. Bisa nggak sih sebenarnya kalau pariwisata ini ada kelas-kelasnya? Maksudnya ada kelas 1 mungkin dikembangkan sebesarnya skala berapa, kelas 2 seperti apa, kelas 3 seperti apa. Karena dengan adanya skala-skala pariwisata ini, kami dari jalan dan transportasi akan mengikuti nantinya. Jadi mungkin kalau dia skala 3 memang dibiarkan jalannya kecil, aksesnya susah, dan memang itu hanya untuk lokal. Kalau dia skala 1 memang kita benar-benar semuanya maju gitu bersama. Misalkan pariwisata minta ini besar, oke, dari Disub pas masalah apa yang keterkaitannya dengan sampai sejauh mana kita mengerjakan kegiatan teknis sekarang ini. Karena kita sampai di fakta analisa dan kita batasi pada rumusan-rumusan struktur. Memang benar kami tidak masuk ke pola duluan agar apa yang sudah kita diskusikan ini dan diformulasi nantinya menjadi berita acara itu bisa kita tindak lanjuti sebelum masuk kepada pengisian-pengisian, dan di akhir kita punya kewajiban untuk memformulasi, karena ini lebih kepada apa kestrategisan dari action plan yang akan kita lakukan. KPAK, sebenarnya ada 3. Satu yang adalah pemanfaatan tanah kesultanan di sekitar pantai. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi, Gunung Kidul itu hampir semua yang tadi ditayangkan Pak Tono tadi itu belum berizin Pak, belum ada izinnya. Walaupun pengunjungnya 5.000 itu kalau nggak libur Pak, kalau Sabtu Minggu 20.000 informasinya yang saya terima. Dan tinggal ngitung aja udah yang didapatkan para pengusaha, tapi nggak masuk ke pemerintah daerah karena kita nggak berani narik karena nggak ada izin. Inilah yang, nah ini kuncinya teman-teman di keruangan ini kan sangat tergantung dari keruangan provinsi, karena semuanya dikunci di RT/RW provinsi. Sebenarnya kita mau berpendapat tapi jangan berpendapat nanti tidak surat di. Nah, saya nggak ngerti ini data katanya dari satelit, kemudian ini kalau ditotokkan dengan faktor produksi saja itu nggak cocok ya. Jadi Gunung itu katanya surplus 130.000 ton beras per tahun. Tetapi kalau suruh nyari 1 ton saja surplusnya itu sulit. 1 ton saja, nggak usah sampai ke 1.000 ton gitu ya. Itu jadi
Menurut tangan saya itu rumah saya sekarang. Iya. Gak apa-apa, nggak salah berarti. Siapa? Monggo Pak. Gimana saya disuruh apa? Tadi ada masukan Pak terkait dengan yang Bapak tampilkan bahwa ada upaya-upaya yang semacam menggeneralisir sebuah pembangunan kegiatan pariwisata. Tapi ternyata ada data yang disampaikan bahwa lebih banyak dalam tanda kutip tidak berizin seperti itu. Upaya kedepannya seperti apa Pak? Karena semakin lama kawasan-kawasan itu memang semakin masif Pak dikembangkan seperti itu, dan dalam tanda kutip kami di tim sebenarnya sudah ada analisa terkait hal itu dan mengkaitkan dengan sisi-sisi yang lain, kebencanaan, lingkungan dan sebagainya. Jadi kami membacanya dengan alasan teknis, tapi dengan legal itu kami yang kurang. Mungkin Pak Kono ada masukan terkait hal itu. Pak Kono. Salah terus Pak Nonsen. Malam belum ngomong. Panjang umur ya. Nggak apa-apa, baik. Saya kira jawaban yang paling umum gitu adalah ini masalah manajemen sebetulnya. Iya. Tadi disebutkan mengenai perizinan yang semua tidak punya izin bukan karena mereka nggak mau minta izin, tapi karena mereka mau minta izin tetapi terhambat. Pemerintah itu tidak berani mengizinkan karena ada aturan yang mengatakan 100 meter dari pinggir pantai itu, dan itu aturannya juga tidak jelas betul apakah itu berlaku untuk pantai berteping atau pantai landai gitu ya. Ini yang barangkali perlu ada reformasi ke arah itu barangkali Pak. Tapi siapakah kita mau mereformasi PP gitu. Jadi gimana caranya? Cari celah hukumnya ada nggak untuk kesultanan atau KPU? Gubernur atau KPU? Pertanian, ya, bidang pertanian. Tapi bisakah itu Bapak dari PU? Bisa mempengaruhi pertanian untuk meminta supaya jangan begitu banyak? Apakah termasuk tupoksi PU untuk menghadirkan LP2B? Nah Pak, itu dikunci di RT RW-nya provinsi kita itu lahan LP2B nya itu 51.000 itu di RT RW-nya provinsi sudah menyebut Pak. Nah kalau gitu ya, kalau provinsi kan tempat codil bener-bener orang itu jadi apa kalian jangan Pak Koyo Jono Pak. Barangkali justru apa yang dilakukan oleh Bu Ana sekarang ini bisa mencoba untuk memasukkan itu dalam materi sehingga jadi bahan diskusi di sana untuk revisi atau untuk apa gitu ya. Jadi ini perjuangan manajemen sebetulnya. Kayaknya Pak Edi ini ngetes saya ini. Nah, betul ya Pak ya, karena saya juga masih belajar. Jadi begini, di dalam kita menyusun RT RW itu kan tidak terlepas juga dari kontribusi Bapak Ibu semuanya di sektoral. Nah, lahan yang ditetapkan itu kan juga kami ada dasarnya Bapak. Jadi ada permen APRBPN itu sebagai pedoman luas sawah baku. Kami tidak tahu asalnya dari mana. Pak Yuniar mungkin sangat paham ya, nanti bisa menjelaskan seperti itu. Kita sudah terkunci di sana Pak. Nah kemudian dari ngapunten, saya terpaksa menyebut sektoral ya, pertanian. Itu juga gagal dengan data-data yang dipunyai. Kalau dari kami kebetulan background kami sama Pak dengan Pak Edi, topik uang ya. Jadi sumber daya air itu kan juga memfasilitasi hal ini. Ketika merasa kebutuhan airnya itu kurang, kenapa sektor pertaniannya digenjot dengan pertanian tradisional? Mestinya intervensi teknologi bisa dimanfaatkan walaupun mahalnya. Tapi ini memang harus diperhitungkan nilai manfaat dan rasio pendanaannya seperti apa.
Ini tentunya menjadi kesepakatan ke depan. Nah, apa yang ada di RT itu kesepakatan kita loh Pak. Bukan hanya valid, pasti akan menghasilkan perencanaan yang sama sekali jauh dari kebutuhan. Sekali lagi, mohon maaf, mungkin ini tidak menjawab, tetapi menjelaskan kondisi. Jadi mohon pengertian bersama supaya ke depan jangan sampai kita ulangi lagi kesalahan yang sudah kita dapatkan. Saya tidak mengatakan bahwa proses yang kita lakukan dulu itu salah. Betul. Itu sudah dijalani dengan pedoman yang jelas. Hanya mungkin hasilnya yang mungkin kurang bisa memahami untuk prediksi ke depan. Jadi betul-betul ini kita jadikan pembelajaran bersama. Pastinya ganti. Oke, karena tadi saya sudah berjanji untuk mengakhiri acara di pukul 12.30, tapi mohon izin sekarang sudah 12:35. Dan kita akhiri